Cinenging urung berara kameng. Huput. Karap mugrib kapoh nam monyo kameng golom truh lamui. Kalau kambing belum pulang ke kandangnya, mereka cari di mana kambing mereka. Mereka bawa pulang ke kandang. Tapi nenging anak ke. Golom truh jiwa rumah kamu grib. Bahkan ke tengah malam. Hana urung cik yang yak tetut hoka anak lu. Merakon yuh manteng lung tumubut di kedai Aceh. Subuh. Hering. Watai lung yak subuh lewat. Rot Barat. Jalan Rot Barat Masjid Islamic Center. Rot ke kantor pati Jawa. Inan na kafe-kafe ubud. Bak bineh jalan. Karap subuh lung kalan. Manteng na anak-anak darah. Duk dengan anak muda. Inan bak kafe-kafe ubud. Hana yak tetut ya. Padahal menyokameng ke mana? Ya tetut. Artinya apa? Orang tua mereka lebih mencintai peliharaannya daripada anak-anak perempuannya yang dibiarkan di tepi jalan berduaan dengan laki-laki seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita ini. Dan di antara nikmat rahmat yang pernah Allah berikan itu yang paling besar, yang sudah dijamin oleh Allah sendiri itu adalah sebagai rahmat, adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Banyak yang lain para jamaah yang kadangkala kita anggap sebagai rahmat tapi malah menjadi azab, malapetaka bagi kita. Ketika kita kelahiran seorang anak yang kita damba-dambakan, kita berbahagia dengan kelahirannya. Karena kita menganggap anak adalah sebagai rahmat. Sebagai nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk mengisi kehidupan kita ini. Lalu kita berbahagia dengan kelahirannya. Tapi apa yang terjadi para jemaah? Tidak sedikit daripada anak-anak yang dianggap oleh orang tuanya sebagai rahmat, sebagai nikmat dari Allah, tapi di waktu besar malah menjadi malapetaka. Sering menyusahkan orang tua yang berbahagia dengan kelahirannya dulu. Artinya, sesuatu yang lain yang kita anggap sebagai rahmat, belum ada jaminan itu akan terus menjadi rahmat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap atau tidak sebagai rahmat, Allah sudah menjamin beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau hai Muhammad
kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah agar terus Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelahiran beliau menandai hancurnya kemusyrikan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat kelahiran beliau, di mana sesuatu yang dianggap abadi, keramat, bahkan dituhankan oleh orang di saat itu, hancur, padam di saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Persia yang di saat itu menyembah api yang tidak pernah padam, tapi di saat kelahiran Nabi Muhammad, api itu padam. Allah buktikan bahwa api yang mereka sembah tidak kekal selama-lamanya. Orang-orang Arab yang menyembah patung, menyembah berhala di dalam Ka'bah, pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhala-berhala itu hancur. Allah buktikan bahwa tidak kekal apa yang mereka sembah. Nah itu coba nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abi Imam Syekh yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, dan seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Para jamaah yang kami muliakan, iman seorang mukmin itu tidak akan sempurna kecuali dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, sehingga aku lebih ia cintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Untuk sempurnanya iman kita, Rasulullah mensyaratkan kita harus mencintai beliau lebih dari mencintai apapun selain beliau, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dalam hati kita para jemaah ada cinta kepada makhluk selain beliau yang lebih besar daripada beliau, maka cinta kita itu menunjukkan ketidaksempurnaan iman kita. Dalam riwayat hadis yang lain dari Abi Hurairah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidum biyadi Umar. Kami di saat itu sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggandeng tangan Umar. Rasulullah negandeng jaro Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah di saat itu, ya Rasulullah, inni ahabbu ilaika min jami'i illa min nafsi. Wahai Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada seluruhnya kecuali daripada diriku sendiri. Pengakuan
yang jujur dari Sayyidina Umar. Nyo dibanding dengan lain Rasulullah lebih long cinta ke drone kecuali dibanding dengan drone sendiri. Apa kata Rasulullah? La. Tidak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika. Tidak sempurna imanmu wahai Umar sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Sayyidina Umar mengatakan, wallahi ya Rasulullah, al-an anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah wahai Rasulullah, sekarang aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar. Sekarang imanmu baru sempurna wahai Umar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membuat kita nanti akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tempat yang penuh dengan nikmat dari Allah, yaitu di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Orang-orang yang tulus cinta kepada Rasulullah dijamin oleh Rasulullah dia akan bersama Rasulullah dalam surga. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kita harus lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan mencintai segala sesuatu yang lain? Termasuk daripada mencintai orang tua kita, termasuk daripada mencintai anak-anak kita. Kenapa? Ini yang akan kita cari tahu jawabannya pada kesempatan ini para jemaah. Mudih kan lebih tak cintai orang cik dulu tanya. Mudih kan lebih tak cintai anak. Orang cik tukang pelahir tanya, tukang peraya tanya, tukang bibu tanya para jemaah. Sehingga lagi nyo dekat orangnya. Anak tu juga boh hati tanya. Jantung rasa katanya, yang tarawat dari ubud sehingga karaya, yang taharap akan jut ke urung yang jaga katanya watai masa tuha, yang mendoakan katanya setelah katanya tiada. Kenapa bukan mereka yang lebih kita cintai? Karena rupanya kalau kita melihat nanti dari berbagai macam sudut cerita, Rasulullah mencintai kita lebih dari siapapun, termasuk dari diri kita sendiri mencintai kita. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah lebih dari mencintai yang lain? Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai kita daripada siapapun, termasuk dari diri kita sendiri. Anak pegah bertanya lebih dicintai bu urang cik. Anak-anak sangat dicintai oleh orang tuanya. Lihatlah para jemaah sekarang ini. Kadang-kadang banyak di antara kita orang tua yang lebih mencintai binatang, hewan peliharaannya daripada anaknya. Kadang. Yang nana perara kameng, lebih cinta ke kameng kadang daripada anak. Yang nana perara manok, yang nana perara ticim, lebih cinta ke manok dan ke ticim kadang-kadang daripada anak. Cinenging urung perara kameng. Huput, kadang mugrib kapoh nam, monyo kameng golom truh lamui. Kalau kambing belum pulang ke kandangnya, mereka cari di mana kambing mereka. Mereka bawa pulang ke kandang. Tapi nenging anak ke, golom truh jiwa rumah kamu grib, bahkan ke tengah malam. Hana urang cik yang yak tetot hoka anak lu. Merakon yuh mantong lung tumubut di kedai Aceh. Subuh, tering
Hotel Lungjak subuh lewat Road Barat, Jalan Road Barat Masjid Islamic Center. Ke Kentu Pati Saudara. Inanna kafe-kafe ubud. Bak bineh jalan. Karap subuh long kalan mantangna anak-anak dara duk dengan anak muda ina bak kafe-kafe ubud. Hana dia sedot dia. Padahal menyokameng ke mono, dia sedot. Artinya apa? Orang tua mereka lebih mencintai peliharaannya daripada anak-anak perempuannya yang dibiarkan di tepi jalan berduaan dengan laki-laki seperti itu. Maka baik dia pegah lebih cinta orang cik itu katanya. Bukti kalau dah kalian nyata. Lebih cinta Rasulullah kepada kita daripada siapapun termasuk daripada diri kita sendiri. Sebagai bukti para jamaah, yang pertama akan saya mulai dari peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu tanggal 12 Rabiul Awal, tahun yang ke-11 daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga hari Senin. Sama ngauro kelahiran. Rasulullah sedang demam tinggi. Beliau di rumah Aisyah, istrinya radhiyallahu anha. Ditemani oleh anak perempuannya juga Fatimah dan oleh menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sakit, demam Rasulullah. Tiba-tiba terdengar pintu rumah Rasulullah itu diketuk. Lalu Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk melihat siapa yang mengetuk. Bergegas Fatimah bangun membuka pintu. Fatimah melihat ada seorang laki-laki yang belum pernah ia kenali berdiri di depan pintu. Lalu Fatimah memberitahukan kepada laki-laki itu, "Wahai tuan, saya tidak bisa mengizinkan tuan untuk masuk ke rumah karena ayah saya sedang sakit keras." Lalu Fatimah menutup kembali pintu, masuk kembali ke dalam. Rasulullah memanggil Fatimah. "Wahai Fatimah, siapa tamu yang datang tadi?" Fatimah menjawab, "Ya Rasulullah, tamu yang datang tadi adalah seorang laki-laki yang saya belum pernah melihatnya sebelum ini. Di saat saya melihat tamu tadi, seluruh tubuh saya gemetar, seakan persendian-persendian saya copot semuanya, wahai Rasulullah." Rasulullah, "Wahai Fatimah, tahukah kamu siapa tamu itu?" "Tidak, wahai Abi, wahai Rasulullah." "Tamu itu, wahai Fatimah, adalah yang memisahkan kita dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Yang memisahkan kita dengan dunia ini. Yang memutuskan kita dengan kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Dialah malaikatul maut." Nyan hai Fatimah, malaikat maut. Persilahkan dia masuk. Lalu Fatimah mempersilahkan. Datanglah malaikat maut duduk di hadapan Rasulullah. Setelah Rasulullah berhadapan dengan malaikat maut, Rasulullah bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, apakah anda datang kepada saya untuk mencabut roh saya?" Keun malaikat maut, "Ya, wahai Muhammad. Tapi saya juga datang kepadamu dengan perintah dari Allah untuk menuruti perintahmu. Long geyujak kena oleh Allah, geyu patih pu yang kata begah, wahai Muhammad. Jadi puatra yang kata lake jino Muhammad. Menyogata perintah long untuk bek cabut nyawang kata, lo ya wa Muhammad. Hana long cabut, karena lagi yang perintah Allah. Tapi menyogata perintah untuk tetap mencabut, saya akan tetap mencabut." Keun li Rasulullah, "Wahai malaikat maut, laksanakanlah tugasmu, cabutlah roh saya." Tetapi Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana kekasihku Jibril alaihissalam? Kenapa di saat hari terakhirku dia tidak datang menjumpai aku?" Lalu malaikat maut memanggil malaikat Jibril.
datanglah malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah. Terus malaikat Jibril duduk di ke Rasulullah, tanya oleh Rasulullah sama Jibril, "Ya Jibril, apa hak saya pada Allah Subhanahu wa taala?" Gekun le malaikat Jibril, "Ya Muhammad, hari ini pintu-pintu langit semua telah dibuka. Para malaikat di langit sudah menantikan kehadiranmu, wahai Muhammad. Pintu-pintu surga semuanya dibuka lebar-lebar. Mereka menantikan kehadiranmu, wahai Muhammad." Tapi Rasulullah tidak terlihat senang dan gembira. Wajah Rasulullah masih terlihat cemas. Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa kamu tidak gembira dengan berita ini? Kenapa kamu masih kelihatan cemas?" Nekun li Nabi Muhammad, "Bukan itu yang aku perlukan. Aku bertanya bagaimana keadaan umatku." Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, kamu tidak perlu khawatir dengan umatmu karena Allah sudah menjamin tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk surga." Baru Rasulullah terlihat sedikit gembira. Lalu malaikat maut, malaikat Israel melaksanakan tugasnya. Ruh Rasulullah dicabut dengan pelan-pelan, dengan sangat hati-hati. Di saat ruh itu keluar, tubuh Rasulullah semakin dingin. Keringat keluar bercucuran dari tubuh beliau. Beliau berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, sakit sekali sakaratul maut. Aku ingin memohon kepada Allah agar semua sakit sakaratul maut umatku ditimpakan saja kepadaku oleh Allah. Karena aku tidak ingin umatku sakit seperti apa yang aku derita." Tengah sakaratul maut. Tengah sakit Rasulullah sakaratul maut, mantang sempat kepikir kegetanya oleh Rasulullah. Sakit yang beliau derita tidak beliau inginkan ditimpakan oleh Allah kepada kita umatnya. Beliau ingin memikul sakit itu sendiri. Kemudian rohnya perlahan-lahan mulai keluar dari tubuh beliau. Terlihat mulut beliau bergetar seolah-olah ingin berbicara. Sayyidina Ali yang ada di samping beliau mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berucap, "Jagalah salat. Jagalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Jagalah wanita-wanita di antara kalian." Lalu terakhir beliau mengucapkan, "Ummati, ummati, ummati." Sampai ruh beliau keluar dengan sempurna dari